Saat Anda menarik diri, baik secara sadar maupun tanpa disengaja, hal itu mengganggu persepsi mereka tentang posisi dalam hubungan. Rasa nyaman yang sebelumnya mereka rasakan berubah menjadi ketidakpastian. Mereka mulai mempertanyakan, apakah aku masih berarti baginya? Dan disinilah reaksi mulai terjadi. Rasa aman mereka terguncang dan naluri untuk mendapatkan kembali perhatian itu pun muncul. Ini bukan respons acak. Ia berakar pada mekanisme psikologis dan biologis yang telah tertanam dalam diri manusia selama ribuan tahun. Saat validasi dari Anda menghilang, seseorang bisa mengalami kebingungan, kecemasan, bahkan dorongan kompetitif. Bukan karena mereka manipulatif, tapi karena mereka sedang mencoba memahami perubahan dalam dinamika yang dulu mereka anggap stabil. Mereka mungkin mulai lebih sering menjangkau, membalas pesan lebih cepat, atau bahkan muncul di tempat-tempat yang biasa Anda datangi. Bukan hanya karena mereka merindukan Anda, tetapi karena mereka sedang berjuang untuk mendapatkan kembali rasa kendali dan kepastian yang sempat Anda berikan. Memahami pola ini menempatkan Anda dalam posisi yang kuat, bukan untuk bermain-main dengan perasaan seseorang, tetapi untuk bertindak dari tempat yang dewasa dan sadar. Saat Anda mampu menahan diri dan tidak bertindak dari kebutuhan atau rasa takut kehilangan, Anda memproyeksikan nilai yang berbeda. Nilai seseorang yang berlimpah secara emosional, bukan seseorang yang lapar akan validasi. Orang secara naluriah menghormati dan tertarik pada energi ini. Energi dari seseorang yang tahu siapa dirinya, yang tidak perlu mengejar, dan yang tetap tenang dalam ketidakpastian. Dalam video ini kita akan membahas lebih dalam tentang respons umum yang muncul saat seseorang merasakan Anda kehilangan minat, dan bagaimana Anda bisa menavigasi momen ini dengan bijak dan kuat. Menguasai dinamika ini tidak hanya akan memperkaya kehidupan percintaan Anda, tetapi juga akan meningkatkan rasa percaya diri dan kejelasan Anda dalam semua jenis hubungan. Mari kita mulai. Pertama, mereka menjadi lebih perhatian. Ketika seseorang mulai merasakan bahwa Anda kehilangan minat, salah satu respons paling umum dan paling mencolok adalah peningkatan perhatian dari mereka. Orang bisa sangat sensitif terhadap perubahan energi, terutama dari seseorang yang dulu hadir dengan ketulusan atau intensitas. Saat Anda mulai menarik diri, muncul semacam kekosongan, dan secara naluriah, mereka merasa perlu mengisinya. Perubahan ini seringkali memicu semacam alarm batin, terutama jika mereka mencurigai bahwa Anda mungkin mulai mengalihkan perhatian ke orang lain. Tiba-tiba mereka menjadi lebih waspada terhadap kata-kata Anda, tindakan kecil Anda, bahkan ekspresi wajah yang dulu mereka abaikan. Anda mungkin mulai menerima pesan-pesan yang lebih sering, pertanyaan tentang hari Anda, atau upaya kecil untuk ikut serta dalam hidup Anda dengan cara yang sebelumnya jarang terjadi. Mereka mungkin memberikan pujian yang tidak terduga, menanggapi unggahan Anda di media sosial, atau menghidupkan kembali percakapan lama yang dulu Anda pikir sudah terlupakan. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah sinyal yang sangat jelas. Mereka mencoba membangun kembali koneksi yang mulai memudar. Disinilah letak ujian bagi Anda. Ketika seseorang mulai menunjukkan perhatian baru, sangat mudah untuk tergoda membalasnya dengan antusiasme penuh. Namun bila Anda bereaksi terlalu cepat atau terlalu kuat, Anda justru bisa kehilangan posisi yang baru saja Anda peroleh. Ini bukan soal bermain tarik ulur, tapi soal tidak kehilangan arah hanya karena seseorang baru saja menyadari nilai Anda. Sebaliknya, tetaplah membumi. Fokuslah pada prioritas Anda. Jika mereka ingin hadir dalam hidup Anda, biarkan itu terjadi secara alami. Tanggapi dengan tenang dan percaya diri, bukan dengan pengejaran, tapi dengan kehadiran yang utuh. Anda mungkin melihat mereka mencoba terhubung lewat hal-hal yang Anda sukai, mengangkat topik yang penting bagi Anda, menyarankan aktivitas yang sesuai dengan minat Anda, atau sekadar menunjukkan bahwa mereka benar-benar mendengarkan. Apresiasi itu, tetapi jangan merasa berkewajiban untuk langsung memvalidasi mereka kembali. Perlu Anda ketahui, perhatian ini bisa disertai dengan tanda-tanda kegelisahan. Mungkin mereka mulai bertanya, apakah aku salah? Atau, apa ada yang berubah antara kita?
Nada dalam pesan mereka bisa sedikit tidak yakin, bahkan mungkin defensif. Itu adalah respons emosional alami ketika seseorang merasa mereka bisa saja kehilangan sesuatu yang mereka anggap penting. Meski bisa saja ini menyentuh ego Anda, berhati-hatilah untuk tidak menyalahgunakannya. Jika Anda bersikap arogan, meremehkan, atau mempermainkan situasi, Anda justru bisa mengubah ketertarikan menjadi penyesalan. Alih-alih, balaslah dengan stabilitas. Tunjukkan bahwa Anda tetap memegang kendali dan bahwa perhatian tidak serta-merta menggerakkan Anda kecuali datang dengan konsistensi dan ketulusan. Orang yang memiliki harga diri tinggi tidak terburu-buru untuk menenangkan seseorang yang baru, sadar akan kehadiran mereka. Anda bukan di sini untuk meyakinkan siapapun. Anda ada untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, dan jika seseorang ingin tetap berada di sekitar Anda, biarkan tindakan mereka menunjukkan itu, tanpa harus Anda kejar. Menguasai momen ini, menahan diri dari godaan untuk membalas terlalu cepat, namun tetap terbuka dan jujur, adalah inti dari kekuatan Anda. Ketika Anda bisa melihat perhatian mereka bukan sebagai validasi, tapi sebagai cerminan dari nilai Anda telah mengambil alih kendali tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Inilah keseimbangan halus antara respons dan keteguhan. Dan saat Anda menguasainya, Anda bukan hanya mempertahankan dinamika hubungan, tapi Anda menetapkan standar tentang siapa diri Anda dan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Kedua, mereka mulai menguji tekad Anda. Begitu seseorang menyadari bahwa Anda mulai kehilangan minat, responsa berikutnya seringkali adalah bentuk ujian, halus tapi sangat nyata. Ini bukan tentang drama semata, melainkan respons alami untuk memahami apakah perubahan sikap Anda tulus atau hanya sekadar permainan. Orang secara naluriah ingin tahu, apakah kamu benar-benar berubah atau hanya sedang mencari perhatian. Dengan menguji Anda, mereka mencoba mengukur kekuatan emosional Anda, kestabilan Anda, dan sejauh mana Anda berdiri teguh atas keputusan yang Anda ambil. Salah satu bentuk ujian paling umum adalah mereka menjadi dingin atau menjauh. Tujuannya, untuk melihat apakah Anda akan panik, mengejar mereka, atau mencoba memperbaiki sesuatu yang sebenarnya tidak salah. Ini adalah upaya halus untuk mendapatkan kembali kendali, dan tanpa sadar banyak orang jatuh ke dalam perangkap ini. Terburu-buru merespons, meyakinkan, atau malah memohon validasi. Jika Anda membalas sikap dingin itu dengan kekhawatiran atau kegelisahan, Anda menyerahkan kembali kekuatan emosional yang sebelumnya telah Anda tarik. Sebaliknya, jika Anda tetap tenang dan membiarkan ruang itu ada tanpa ketakutan, Anda mengirim pesan yang jelas. Anda tidak tergantung pada persetujuan mereka. Anda berakar pada harga diri Anda sendiri. Ujian lain yang bisa muncul adalah upaya memancing kecemburuan. Mungkin mereka menyebut orang lain secara sengaja, memposting sesuatu yang provokatif, atau memberikan sinyal samar bahwa mereka punya pilihan lain. Ini adalah cara untuk mengetes apakah Anda akan goyah, cemburu, atau menunjukkan reaksi emosional yang memberi mereka konfirmasi bahwa Anda masih terkait. Tapi disinilah kekuatan sejati muncul dalam ketidakreaktifan Anda. Ketika Anda tidak terpancing oleh provokasi semacam ini, Anda memperlihatkan tingkat kepercayaan diri dan kendali diri yang sangat jarang. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak bermain dari tempat kekurangan, tetapi dari tempat kelimpahan. Dan itu adalah kualitas yang secara naluriah sangat menarik. Ujian juga bisa muncul dalam bentuk dorongan konflik. Mereka mungkin menjadi lebih kritis, menuntut penjelasan, atau bahkan mencari pertengkaran dari hal kecil. Tujuannya masih sama, menggoyahkan posisi Anda. Tapi disinilah Anda harus cermat. Jangan terjebak dalam adu argumen yang tidak membawa kemana-mana. Hindari menjelaskan diri secara berlebihan atau mencoba membenarkan setiap langkah Anda. Sebaliknya, bersikaplah tegas namun tenang. Tanggapi dengan singkat dan jelas. Tunjukkan bahwa Anda tidak akan mudah terseret ke dalam badai emosional yang tidak Anda ciptakan. Semakin stabil Anda dalam menghadapi tekanan ini, semakin kuat posisi Anda dalam dinamika yang sedang berkembang. Ingat, setiap ujian bukanlah ancaman, tetapi peluang. Peluang untuk memperkuat batas Anda, menunjukkan kedewasaan emosional Anda,
dan menegaskan bahwa Anda tidak akan digoyahkan hanya karena seseorang baru mulai menyadari nilai Anda. Dengan tetap tenang dan tidak reaktif, Anda bukan hanya mempertahankan kendali atas situasi, tetapi juga memperkuat persepsi mereka bahwa Anda adalah seseorang yang tak bisa dimanipulasi. Dan di balik itu semua, Anda sedang mengirim pesan paling kuat. Saya tidak perlu membuktikan siapa saya. Anda yang harus memutuskan apakah layak tetap di sini. Ketiga, mereka menjadi tidak stabil secara emosional. Saat seseorang mulai menyadari bahwa Anda kehilangan minat, salah satu reaksi paling mencolok yang bisa muncul adalah ketidakstabilan emosional yang tiba-tiba. Ini bukan karena mereka bermasalah, tetapi karena kehilangan perhatian, Anda menciptakan kekosongan emosional yang mengguncang rasa kendali yang sebelumnya mereka rasakan dalam hubungan. Saat keseimbangan berubah, respons alami dari banyak orang adalah mencoba mengembalikannya, baik secara sadar maupun tidak sadar, melalui lonjakan emosi dan sinyal yang membingungkan. Awalnya Anda mungkin melihat mereka menjadi sangat hangat dan penuh perhatian. Mereka mungkin memberikan pujian lebih sering, mengekspresikan perasaan secara mendalam, atau bahkan menunjukkan kasih sayang yang tidak biasa. Ini adalah usaha untuk menarik Anda kembali, untuk menghidupkan kembali koneksi emosional yang mereka rasakan mulai redup. Namun jika respons dari Anda tidak sesuai harapan, sikap itu bisa berubah dengan cepat menjadi frustrasi, sarkasme, atau kemarahan. Perubahan mendadak ini bukan tanpa alasan. Ini adalah semacam tes emosional, upaya untuk melihat apakah ledakan emosi atau gesekan kecil bisa membuat Anda kembali terlibat. Misalnya, mereka mungkin memulai konflik dari hal sepele, mulai mengkritik Anda atau menyalahkan Anda atas sesuatu yang sebenarnya bukan masalah besar. Tujuannya bukan untuk menghancurkan hubungan, tetapi untuk memancing perhatian Anda. Banyak orang tanpa sadar terjebak dalam dinamika ini, merespons dengan defensif, mencoba menenangkan, atau bahkan merasa bersalah. Disinilah Anda perlu waspada. Alih-alih bereaksi secara emosional atau mencoba memperbaiki semuanya, langkah terbaik adalah tetap tenang dan tidak larut dalam badai yang sedang terjadi. Biarkan mereka mengalami emosinya tanpa Anda harus menjadi pusat dari penyelesaiannya. Ketenangan Anda mengirimkan pesan yang kuat bahwa Anda tidak bisa digoyahkan hanya karena suasana hati mereka berubah. Aspek lain dari ketidakstabilan ini adalah munculnya sinyal campuran. Di satu waktu mereka bisa sangat dekat dan manis, dan beberapa saat kemudian mereka bersikap dingin atau menjauh. Pola ini bisa membingungkan, bahkan membuat Anda merasa seperti harus menebak-nebak posisi Anda. Tapi ketahuilah, dinamika ini punya tujuan untuk melihat apakah Anda akan mengejar ketika mereka menarik diri atau bereaksi ketika mereka membuka pintu kembali. Cara terbaik menghadapinya, jangan mainkan gamenya. Jangan habiskan energi Anda mengartikan setiap pesan atau perubahan sikap. Sebaliknya, fokuslah menjaga kestabilan emosi Anda sendiri. Ketika Anda berhenti memberi makna berlebihan pada sinyal-sinyal yang tidak konsisten, Anda juga berhenti memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan dinamika. Dalam beberapa situasi, ketidakstabilan ini bisa meningkat menjadi perilaku mencari perhatian. Mereka mungkin memposting sesuatu yang ambigu di media sosial, menunjukkan kehidupan sosial yang aktif, atau dengan sengaja menciptakan kesan bahwa mereka sedang menikmati hidup tanpa Anda. Semua itu dirancang untuk memancing reaksi, untuk membuat Anda bertanya-tanya, apa mereka sudah benar-benar melupakan saya? Tapi lagi-lagi, kunci utamanya, jangan bereaksi. Ketika Anda tetap tak tergoyahkan di tengah segala bentuk provokasi, baik yang halus maupun yang terbuka, Anda menunjukkan bahwa harga diri Anda tidak bergantung pada permainan emosional atau kebutuhan akan validasi. Anda menunjukkan bahwa ketenangan Anda bukan pasif, tapi merupakan bentuk kekuatan. Pada akhirnya, ketidakstabilan emosional adalah cara seseorang memproses ketidaknyamanan karena kehilangan kendali. Tapi bagaimana Anda merespons itulah yang menentukan apakah dinamika itu tetap sehat atau berubah menjadi siklus manipulatif. Dengan tetap tenang, membumi, dan disiplin secara emosional, Anda tidak hanya mempertahankan kendali,
tetapi juga mempertegas nilai Anda. Dan dalam hubungan apapun, orang akan menghormati dan tertarik pada seseorang yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh gelombang perasaan sesaat. Keempat, mereka mulai berusaha menyalakan kembali ketertarikan Anda. Begitu seseorang menyadari bahwa Anda mulai kehilangan minat, mereka seringkali akan bergeser ke mode aktif, berusaha menyalakan kembali ketertarikan yang dulu Anda tunjukkan. Ini bukan hanya tentang ego, tapi tentang kebutuhan untuk mendapatkan kembali perhatian, validasi, dan posisi yang dulu mereka rasa aman. Kehilangan fokus Anda menciptakan kekosongan, dan naluri mereka adalah mengisi kembali ruang itu dengan menjadi lebih menarik, lebih ada, dan lebih sulit diabaikan. Fase ini sangat penting, karena inilah momen di mana mereka benar-benar mulai berusaha, kontras tajam dengan masa ketika mereka mungkin menganggap kehadiran dan ketertarikan Anda sebagai sesuatu yang pasti. Salah satu langkah pertama yang sering muncul adalah perubahan penampilan. Mereka mungkin mulai berpakaian lebih rapi, menonjolkan fitur terbaik, atau menyadari bagaimana mereka hadir secara visual di hadapan Anda. Itu bisa berarti gaya rambut baru, cara berpakaian yang lebih mencolok, atau kehadiran yang lebih percaya diri di media sosial. Semua ini bukan kebetulan. Itu adalah bahasa tubuh yang mengatakan, lihat aku lagi. Tapi bukan cuma penampilan, sikap mereka pun bisa berubah. Mungkin mereka jadi lebih ramah, lebih suka bercanda, lebih ringan dalam berinteraksi. Anda bisa mulai melihat mereka tertawa lebih sering di sekitar Anda, menghidupkan kembali obrolan yang menyenangkan, atau bahkan mengenang momen-momen hangat yang pernah Anda bagi. Semua itu bertujuan satu hal, memicu kembali rasa koneksi yang dulu membuat Anda tertarik. Dan meski usaha ini terasa manis atau bahkan menyanjung ego Anda, disinilah pentingnya keteguhan. Jangan terburu-buru memberi respons emosional hanya karena seseorang akhirnya menunjukkan bahwa mereka peduli. Amati, evaluasi. Apakah ini benar-benar perubahan yang jujur? Ataukah ini hanyalah refleks karena mereka kehilangan kendali atas situasi? Upaya mereka juga bisa muncul dalam bentuk kebetulan yang disengaja, berada di tempat yang sama dengan Anda, tiba-tiba aktif lagi di ruang digital tempat Anda sering muncul, atau memasuki percakapan yang mereka tahu akan menarik perhatian Anda. Perhatikan pola ini, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami motivasinya. Apakah mereka berusaha menyambung kembali karena ingin mengenal Anda secara lebih dalam,